Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan, sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan. Saya tadi dibacakan, saya S1 dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya, saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari Pendeta Esra Soro yang sudah jadi mualaf, sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Kok kamu bisa jadi begini? Ya. Nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka, salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Melayani mereka. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan, supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan ada yang lari dari panggilan. Jangan ada yang kecewa dan putus asa. Jangan ada yang murtad. Jangan ada yang jadi mualaf. Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Di sudut gereja, hatinya gundah. Esra Soro berdiri, amarah membara. Jemaat satu persatu tinggalkan jejak. Mereka temukan cahaya iman tak terbantah. Teman pelayanan ikut mualaf, dosen teologi kini bersyahadat. Segala cara dia coba tempuh, tapi cahaya Allah tak pernah rapuh. Tak bisa kau hentikan takdir ini. Cahaya Islam telah memanggil hati. Esra Soro berusaha sekuat jiwa, namun iman tak bisa dipaksa.
setiap doktrin yang dia bentangkan dibongkar oleh akal, iman tertahan. Kebohongan terbuka, tak bisa ditutup. Kebenaran Islam terus berseru. Dari gereja hingga ke ruang kelas, satu demi satu mereka bebas. Gepor akal bicara kebenaran hakiki. Islam tak mampu melawan yang sejati. Tak bisa kau hentikan takdir ini. Cahaya Islam telah memanggil hati. Esra Soru berusaha sekuat jiwa, namun iman tak bisa dipaksa. Hati yang tulus mencari yang benar, hidayah datang tanpa paksaan besar. Esra menangis dalam sunyi malam, takdir telah bicara, ini jalan Islam. Tak bisa kau hentikan takdir ini. Cahaya Islam telah memanggil hati. Esra Soru berusaha sekuat jiwa, namun iman tak bisa dipaksa. Tidak sendiri dalam kebingungan, semua usahanya berakhir dalam kekosongan. Hanya satu kebenaran yang mereka pilih, Islam cahaya yang takkan pernah letih. Kini dia turut terian dan tangka, bentang-bentangkah mengatur kerja hingga menunggu datang. Kini dia sendiri dalam kebingungan, semua usahanya berakhir dalam kekosongan. Hanya satu kebenaran yang mereka pilih, pilih Islam cahaya yang takkan pernah letih. Menunggu paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Teman-teman sudah tahu ya bahwa Ratu Entok resmi sudah ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara tadi malam. Jadi memang agak ekspres, siangnya diamankan, terus gelar perkara ya. Sebelum gelar perkara tentu saja dimintai keterangan dulu. Ratu Entok dimintai keterangan, diselidiki, setelah itu langsung mereka gelar perkara dan ditetapkan Ratu Entok sebagai tersangka, sehingga dilakukan penanganan sebelum nanti dilemparkan atau dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Tetapi sebelum itu, Ratu Entok beserta kuasa hukumnya punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Dan itu kita akan bahas di konten lain. Kita akan bahas juga bagaimana sebenarnya prosedur secara hukum bagi kasus-kasus seperti itu. Karena kalau kita bicara cyber Polda Sumut, ya saya tahu betul teman-teman. Saya tahu betul, bahkan saya kenal ya, dengan penyidiknya, kanitnya, kan begitu. Ya, saya tahu betul bagaimana prosedur mereka dan bagaimana ya yang harus dihadapi. Tapi itu nanti lain konten teman-teman. Ya, dan kita dari sini belajar bahwa Polikarpus ini sedang berusaha untuk membalikkan keadaan, teman-teman. Kita lihat bagaimana Polikarpus itu begitu pingin ada dari pihak Muslim yang bisa mereka penjarakan. Supaya apa? Supaya mereka makin semangat, supaya donaturnya makin senang, supaya orang-orang Islamophobia kembali bisa bersuara. Jadi memang harus ada tumbal penebus dosa bagi mereka. Ini ngerinya Polikarpus ini, teman-teman. Jadi banyak saudara-saudara Kristen kita yang ditumpangi sekarang. Kalau kita mengacu kepada foto yang ditampilkan oleh Ratu Entok, itu jelas-jelas foto ataupun Yesus yang diyakini, ya, gambar Yesus yang diyakini oleh teman-teman Katolik. Katolik, teman-teman, bukan Protestan. Harus dibedakan dulu ya, karena memang Katolik dan Protestan adalah dua agama yang berbeda. Dua agama yang berbeda yang dua-duanya diakui di negara kita. Dan foto itu milik Katolik. Tapi saya bingung. Saya bingung kenapa yang teriak-teriak itu Polikarpus,
yang selama ini Polikarpus ini bilang mereka mewakili kekristenan Protestan. Ngomongnya ya, mereka menumpang di Kristen Protestan untuk membuat gaduh. Kristen Protestan ajarannya tidak seperti ini, dan saya yakin teman-teman Protestan pun tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para Polikarpus. Oke, kita kembali ke konten yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi memang untuk sementara kita harus calling down teman-teman, karena memang situasinya cukup tidak enak. Apalagi tentu saja nama-nama seperti Bang Zuma, Ustadz Kainama, termasuk saya, itu jadi bidikan. Itu jadi bidikan utama. Apalagi ya, kasus saya juga belum selesai, dan yang menangani adalah Polda Sumatera Utara juga. Yang menangani kasus saya adalah orang-orang yang menangani kasus Ratu Entok juga. Jadi tentu saja desakan dari Polikarpus akan sangat banyak. Untuk itu, ya kita akan tampilkan yang berbeda dulu. Dan salah satunya, teman-teman, ya, yang akan kita bahas adalah banyaknya orang-orang yang akhirnya memutuskan mualaf setelah selalu disugesti, selalu dicekokin, ketakutan demi ketakutan oleh pendeta-pendeta seperti Esra Soru. Kita tahu pendeta Esra Soru sering sekali di setiap khotbahnya, di setiap penyampaian kepada para sarjana-sarjana ataupun murid-murid STT, dia selalu menekankan jangan jadi mualaf ya. Itu sangat sering. Harry Ikin, Risuli Lubis, itu sama. Selalu menegaskan jangan kalian sampai jadi mualaf. Begitu takutnya mereka. Takut orang-orang ini, jemaat-jemaat mereka belajar Islam dan jadi mualaf. Dan karena perkataan itu malah membuat banyak jemaat yang penasaran. Ini ibarat kayak kalian bilang sama anak kecil, jangan ke depan ya, bahaya gitu. Jangan main-main ke taman depan. Mungkin ada sebagian yang, ya sudah nggak usah main ke depan. Tapi akan ada yang bertanda tanya. Kenapa pendeta kita melarang kita untuk mualaf? Ada apa dengan mualaf ini? Kan begitu. Para murid-murid, jemaat, pasti penasaran, kenapa pendeta kita begitu takut dengan mualaf? Kalau memang nggak ada kenapa-kenapa, kenapa harus takut, kan gitu? Kalau memang Islam itu nggak benar, kenapa harus takut dengan Islam? Kenapa takut jemaat mempelajari Islam? Kalau menurut kamu Islam salah, ya udah nggak apa-apa, biarkan mereka merasakan sendiri, mereka tahu sendiri. Tapi karena pendeta Esra Soru sadar, ya, dia sadar dan tahu bahwa Islamlah yang benar, dia takut jemaat begitu tahu yang benar, maka jemaat itu akan mualaf. Kan begitu. Sama kan? Seperti misalnya kita bilang, Bang, belinya di toko sini saja ya, abang jangan ke toko depan. Jangan ke toko depan nggak bagus barangnya. Malah pembeli akan penasaran. Ah, masa? Dia cek ke depan, rupanya barang yang dijual itu jauh lebih murah, jauh lebih bagus daripada yang dijual sama si abang yang nakut-nakuti orang ini. Jadi sebenarnya Esra Soru malah membuat makin banyak orang yang belajar Islam. Dan kita harus berterima kasih nih. Terima kasih dengan Esra Soru. Dengan apa yang dia sampaikan, makin banyak orang penasaran. Bukannya orang jadi takut. Enggak, orang akan jadi penasaran kok. Sesimpel itu. Dan kita akan lihat teman-teman, ini salah satu mualaf terbaru. Ya, mualaf terbaru yang sebenarnya kalau teman-teman ya mau nonton di tempat Kodondi juga belum ada. Ya, ini memang saya ambil khusus supaya teman-teman nonton dan supaya teman-teman tahu ya. Ini seorang gadis yang bernama Yovita yang memutuskan menjadi mualaf. Oke, kita dengarkan dulu. Keluarga saya tuh kalau ada saudaranya masuk Islam mulutnya pada jahat kan. Jadi pada takut. Jadi takutnya itu saudara. takut sama Bukan saudara. takut akhirat tapi takut Tapi saudara. Saya ngobrol sama ibu tuh hari di Jumat, hari Selasa malam meninggal ibu itu. Berarti kan hidayah memang. Nah, ibu ya. Iya. Dalam keadaan, masih dalam keadaan Katolik. Iya, Advent Kristen. Oh, Advent. Masih dalam keadaan Kristen. Kayak cerita suami saya kemarin kan keluarganya pas meninggal itu ya berontak gitu. Kan anak saya nelpon ke Bu Bilinya,
papa meninggal bawa ke gereja. Kenapa dibawa ke gereja? Papa kan udah muslim. Akhirnya keluarga suami nggak ada yang datang satu pun pas meninggal. Karena menurut mereka harus dibawa ke gereja. Tapi nah sama ceritanya hari Jumat tuh kan di rumah sakit. Pas kakak datang, dia bilang kan dia namanya suami Tejo. Bilang ke kakak, Mas, tolong ya kalau Tejo meninggal, jangan sampai ada keluarga Tejo yang ngambil. Karena kan Tejo udah muslim, jadi pengen dimakamkan juga secara muslim. Nah, Selasanya meninggal. Selasanya meninggal. Oh, sama ya, iya. Sabtu Minggu. Selasanya meninggal. Nah, itu jadi ya hidayah memang hidayah sudah disediakan buat setiap manusia. Tapi manusia itu mau menjemput hidayah itu apa enggak gitu. Jadi Yovita ini ketemu sama ibu ini di kerjaan. Masih baru ya bulan kemarin ya. Baru sebulan. Terus ngobrol tentang keinginan Yovita untuk masuk Islam. Gak tau, langsung cerita aja pas kemarin tempat syuting itu. Ceritanya gimana? Apa sih kemarin nanti aku juga udah ada niat mungkin datang ke calon muslim. Itu kan sebenarnya niat sebelum ketemu dia itu udah ada. Terus gimana lagi ya udah. Tapi takutnya karena keluarga. Terus dikasih tahu tante lah gimana, mau nggak dikenalin ini, udah boleh. Terus gitu. Mikir juga kalau misalkan kelamaan ditunda-tunda sampai apa? Ya kasihan juga. Iya. Kan. Jadi Yovita ini ketemu sama Malik di Medan waktu kuliah di sana. Ya, saya kuliah. Dia saudaranya teman seangkatan ya. Ya. Karena dia udah 7 tahun. 7 tahun sama lama amat. Nunggu apa sih? Nunggu hidayah. Nah, hidayah udah disediain sebenarnya ya. Iya. Tinggal kita mau ambil apa enggak gitu. Nah, kemarin bingung mungkin. Ya, tadi kan Yovita juga cerita mengenai orang tua ya. Orang tua berarti cuma mama aja. Sekarang yang penting gini, bahwa kalau untuk memeluk suatu agama dan keyakinan untuk setiap warga negara, itu haknya dilindungi oleh negara. Di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu boleh dijadikan pegangan buat Yovita untuk ngasih tahu mamanya. Tapi ngasih tahu mamanya juga harus secara yang paling lembut ya, harus lembut. Jadi artinya orang tua pun tidak bisa melarang anaknya yang mau memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan pilihannya, ya kan? Pertama itu. Nah jadi kasih tahu mamanya bahwa kita nih orang Indonesia tuh dijamin loh sama negara untuk memeluk agama apa saja. Kira-kira ada nggak yang disebut dengan agama orang tua? Nggak ada sih. Sebenarnya kalau misalnya udah di atas 17 tahun itu bebas berpendapat, bebas memiliki keyakinan sendiri gitu. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi kan ya namanya zaman-zaman dulu kan jadi kayak gitu, keikut-ikut gitu. Betul. Masih ada Bu. Masih ada gitu ya. tetap. Belum lama ada seorang mualaf juga perempuan di kota Pekanbaru. Setelah dia yang bersahadat, begitu orang tuanya tahu, orang tuanya marah, disekap di rumah, nggak boleh pulang. Jadi kerjaan di Pekanbaru, disekap di rumahnya di Batam, nggak boleh pergi ke Pekanbaru, nggak boleh kerja. Terus akhirnya ada diskusi, waktu itu dibantu sama teman-teman dari Banser, akhirnya dilepas, pulang ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru disusulin lagi sama orang tuanya. Jemput lagi. Sama orang tuanya dibawa ke gereja, ketemukan dengan pendeta. Ya setengah dipaksa untuk dibawa pulang, sampai walaupun nggak kerja pun orang tuanya nggak apa-apa gitu, katanya asal nggak pindah agama. Ya akhirnya ada dialog lah antara teman-teman dari Banser, terus kemudian dari ada KUB dan segala macam, akhirnya baru dilepas. Nah jadi pada pokoknya adalah orang tua yang datengin anaknya ini bilangnya apa? Kamu dari kecil udah dilahirkan, udah dikasih makan, udah disekolahin. Kenapa sekarang meninggalkan agama orang tua? Nah, pasti itu alasannya. Itu kan masih kurang tepat sebenarnya. Kan nggak ada istilah agama orang tua kan. Agama itu kan hak pilihan masing-masing. Seorang orang tua itu tidak bisa melarang anaknya untuk memilih agamanya. Karena dilindungi sama negara. Apalagi sudah 17 tahun lebih. Iya. Nanti kasih tahu mamanya gitu pelan-pelan. Dia itu kemarin juga bingung gitu, tante nanti ngasih tahu ke mamanya.
memang awalnya pasti shock. Cuma kan lama-lama pasti dia mau nerima, nggak akan. Pada waktu ngomong ke mamanya, jangan ngomongin agama. Jangan, basa-basi dulu. Ya maksudnya yang diomongin itu aturan pemerintahnya aja, undang-undangnya yang diomongin. Kalau ngomongin agama, pasti mamanya emosi, biasanya gitu. Tapi kalau ngomongin aturan, tunjukin aturannya. Kalau bisa di print, tunjukin ke mamanya, kasih lihat. Ini ada aturan begini, Ma. Tapi Malik sudah kenal sama mamanya? Kenal, tapi mungkin udah tahu. Tapi saya nggak pernah nyampaikan langsung kalau dia calon saya. Oh gitu. Kenalnya sebagai nggak mas tau pacar, temen. Oh. Sering ketemu. Sudah datang ke rumah? Untuk akhir-akhir ini enggak sih. Apa? Dulu akhir ini saya larang. Karena di rumah kan ada kakak sama abang juga. Oh. Kalau misalkan di Medan kan enggak. Oh. Okay. Kan mama sering datang sendiri gitu kan. Dulu. Oh, waktu mama ke Medan sering ketemu? Iya. Kasih taunya dari sisi itu dulu, gitu ya. Jadi buat kita nih umat Islam, kalau ada orang Islam murtad juga biasa-biasa aja kan, Bu? Iya. Iya, dia agama kita enggak. Lainnya senang. Iya kan, maksudnya kayak pindah agama ya, di agama tersebut itu senang. Terus tapi yang di agama sebelumnya nggak suka. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih, ya kan? Kalau buat kita enggak juga sih. Orang Islam mau ada yang mau keluar dari Islam juga nggak ada masalah buat kita. Artinya ya kita kan bukan negara yang menjalankan syariat Islam. Kita negara sekuler. Yang mau pindah agama itu dilindungin haknya gitu sama negara gitu. Tetap aja. Memang orang tua pasti kecewa. Walaupun orang tuanya Muslim, anaknya Muslim, murtad pindah agama, orang tua pasti kecewa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberitahukan ke orang tua bahwa negara itu menjamin hak setiap warga negara. Jadi orang tua nggak bisa melarang orang anak-anaknya pindah agama. Itu yang paling penting ngasih tahu orang tuanya. Ya. Terus kalau misalnya hal seperti itu tetap nggak diterima sama orang tuanya, baru ngomongin agama. Agamanya ini, ya memang Jovita juga memang harus tahu dulu kenapa mau pindah Islamnya, kenapa. Terus di Islam itu persamaan dan perbedaannya dengan Kristen apa? Atau Katolik? Udah tahu belum? Tahu sih. Udah tahu. Saya nih berasanya tuh kayak ajaran Muslim itu lebih make sense ke dunia gitu daripada misalkan kayak nggak boleh ini alasannya apa, nggak boleh itu alasannya apa gitu. Kalau misalkan Kristen kan lebih makin lama makin sini makin direvisi gitu. Yang direvisi maksudnya terjemahannya? Maksudnya kayak dari dulu kan kayak ini kan mau Paskah gitu kan. Dari dulu tulisannya wafat Isa Al-Masih, kenapa direvisi jadi wafat Yesus Kristus gitu. Iya. Terus? Bagus dong malah. Iya, malah dia udah malah ini ya, malah bertanya jadi gitu. Ya udah. Terus selain itu tahu nggak perbedaannya antara Islam dan Kristen? Ya semua agama sih pasti ada bedanya kan. Ya. Ngerasa lebih nyaman aja sih di Islam. Tapi bukan gara-gara dia ya. Itu nggak masuk hitungan tuh ya. Kalau misalkan dia sama dia juga carinya yang Islam juga sih. Oh gitu ya. Nah, gimana kan? Gitu. Terus sudah nanya-nanya soal Islam belum sama Malik? Dia aja kurang banyak yang kurang tahu. Ya. Berarti memang pada dasarnya Jovita juga memang sudah punya kecenderungan kepada Islam gitu ya. Ya alhamdulillah sebenarnya. Kemarin juga ditanya bacaan, udah tahu kan surat-surat pendek? Ya. Serius? Sebagian ada yang udah tahu loh nggak sih? Kayak misalkan masuk rumah aja dari dulu kebiasaan assalamualaikum. Makanya sih, waduh, berarti ini emang anak udah dari dulu udah ada niatnya. Iya. Ya alhamdulillah berarti kan sudah mengenal Islam, sudah tahu apa namanya kisah-kisah Nabi Muhammad, sudah tahu belum? Itu sih belum ya. Nanti boleh lah ya baca ya. Berarti sudah mengimani kan? Berarti Tuhan itu Maha Esa. Ya. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sudah mengimani? Atau belum? Kenapa? Sudah mengimani kan Tuhan itu Maha Esa. Hanya satu, tidak ada duanya. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya. Bingungnya kenapa di Katolik itu mesti ada perantara Yesus. Kalau misalkan bisa berdoa sama langsung Allah gitu. Iya. Tapi kan misalnya di Katolik itu juga banyak kan ngomongnya si Allah gitu. Nah terus sekarang
lebih banyak ke Bunda Marianya juga. Makanya bingung kenapa mesti ada perantara itu. Jadi memang gini, kalau di kekristenan itu kan bisa Katolik, bisa Protestan, bisa Ortodok, macam-macam. Yang menganut paham Trinitarian atau Trinitas, mereka kan sebenarnya menganggapnya bahwa Tuhan itu tetap Maha Esa. Tapi, tapinya, tapi Tuhan itu bisa bermanifestasi menjadi 3 pribadi. Ya, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Jadi Yesus pada waktu di bumi itu Yesus adalah Tuhan juga, tapi yang sedang menjadi manusia. Gitu. Itu dari Roh Kudus. Paham itu yang memang kalau buat manusia, apalagi zaman sekarang itu sudah banyak yang tidak bisa menerima. Karena paham yang menyembah Tuhan yang triad itu maksudnya 3 tapi 1 tapi 3. Itu adalah paham orang-orang zaman dulu yang sudah ribuan tahun zaman dulu. Dari Sumeria, Babilonia, Persia, India, ada Trimurti kan. Di Mesir nanti ada siapa? Isis, Osiris, Horus. Di Eropa juga ada begitu. Itu memang paham-paham yang kepercayaan orang zaman-zaman dulu yang diteruskan oleh Kristen. Nggak bisa dipungkiri bahwa Kristen menyembah Tuhan yang triad itu adalah penerus dari agama zaman dulu. Nah, di Islam itu ditolak, sama sekali ditolak. Karena itu kan menyekutukan Tuhan yang Maha Esa. Orang Kristen akan tetap bilang Tuhannya Esa. Tapi, Tuhannya bisa jadi manusia. Di Kristen sendiri, itu juga tidak semuanya mempunyai paham yang sama. Kalau tadi Jovita bilang, kenapa harus ada perantara? Itu paham-paham awal, Kristen-Kristen awal. Sebenarnya, kalau Paulus, tahu kan Paulus kan? Paulus juga menganggapnya Yesus hanya pengantara, tidak setara dengan Bapa. Sebenarnya Yesus juga bilangnya ke umat manusia itu berdoalah kepada Allah Bapa di surga. Gitu kan. Dan Yesus juga mengaku dia punya Tuhan. Iya kan? Pergilah kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus kan punya Tuhan. Sedangkan Yesus juga bilang, inilah hidup yang kekal, untuk mengenal engkau ini kan Bapa. Satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya, Bu. Iya, cuma satu. Nggak ada dua-duanya. Nggak ada dua, nggak ada 3. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Utusan apa sih? Nabi dong. Nabi. Nah, sedangkan Yesus juga bilang di ayat lain, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti kalau Yesus disebut utusan, berarti Yesus tidak lebih tinggi daripada Bapa. Ini jelas sebenarnya. Cuman kalau orang Katolik memang seperti gimana ya? Ya itu kan hanya Yesus karena masih jadi manusia. Itu pahamnya banyak, nggak cuma Trinitarian. Sebelum jadi Trinitarian itu masih banyak. Ada doketisme, ada separatisme, ada modalisme. Modalismenya pecah nanti jadi monarkianisme, jadi sabelianisme. Banyak isme-isme, gitu. Baru terakhir Trinitarianisme. Trinitarianisme aja nggak langsung jadi. Awal-awal abad kedua, 3 pribadi, 1 hakikat, tapi tidak setara. Kata Tertullianus. Abad keempat, 3 pribadi, 1 hakikat, setara. Berubah jadi. Berubah. Nanti pas giliran kira-kira beda 100 tahun lebih, berubah lagi. Bukan berubah, maksudnya ditambahin atau diteguhkan. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Paham-paham seperti itu yang mengadopsi dari sistem-sistem kepercayaan orang-orang zaman dulu. Yang menyembah Tuhan yang triad. Kayaknya ortodok itu. Ortodok sama Katolik kurang lebih sama, Bu, sebenarnya, Bu. Iya, Katolik kan banyaknya ortodok yang dulunya ya. Dulunya satu gereja namanya Gereja Patriarki, Bu. Gereja Patriarki itu berdasarkan wilayah lah. Ada Roma, Alexandria, Konstantinopel, Antiok, Yerusalem. Mereka nanti pada waktu abad ke-11 baru pecah. Ortodok dan Katolik. Abad 11 tuh pecah. Nanti Katolik pecah lagi ke Protestan. Protestan pecah lagi di bawahnya, nanti ada Lutheran, Anglikan, macam-macam gitu. Pentikosta macam-macam. Sampai 45.000 sekte atau denominasi. Alirannya. Pecahnya cuma masalah kecil-kecil. Iya. Sedangkan Ortodoks sama Katolik aja pecahnya gara-gara apa? Selain manajemen gereja,
juga mengenai Roh Kudus itu asalnya dari Bapa atau dari Bapa dan Anak. Itu aja pecah, gede. Ya, jadi ya memang kalau menurut saya, apa yang sudah saya pelajarin, jadi Kristen itu adalah penerus agama orang-orang zaman dulu yang menyembah Tuhan yang triad. Kemudian setelah menjelma menjadi Kristen, di setelahnya itu banyak pemikiran-pemikiran agama yang membuat menjadi berpecah. Gitu. Berarti Yovita sudah menerima atau bisa melepaskan doktrin yang Trinitas itu berarti? Ya dari dulu ya bingungnya itu. Ya terus kayak ngerasa nggak bener aja. Nggak bener ya? Maksudnya? Apa? Ya bingung aja kenapa kayak gitu. Oh, maksudnya sudah merasa nggak bener konsepnya, konsep Tuhannya. Gitu. Nggak nyaman juga. Yovita sering baca Bible nggak? Enggak. Lagi mana sih? Kalau Katolik enggak. Jarang. Kalau misalnya Protestan mungkin lebih, kalau misalnya ke gereja kan wajib tuh bawa Alkitab. Kalau misalnya Katolik enggak, ya udah cuma bawa diri aja. Karena dibacain ya? Iya dibacain. Di gereja dibacain. Di rumah nggak baca? Tapi beda lagi kalau almarhum suami, keluarganya justru sering baca Alkitab di rumah, padahal Katolik. Di rumah tuh jadinya kayak gitu. Oh jadi nggak di makanannya tuh nggak ada doa gitu. Kecuali kalau misalnya makan bareng-bareng baru ada doa. Itu pun juga jarang. Oh, jadi ya udah sekedar agamanya sekedar Katolik KTP kewajiban setiap minggu ke gereja. Ya. Nah sekarang misalkan mau pasca ini kan sebenarnya Katolik itu kan ada puasa 40 hari kan. Tapi itu nggak dijalankan. Jadi nggak begitu. Iya. Berarti ini Katolik yang nggak taat dong berarti. Katolik bawaan aja. Katolik bawaan. Ya maksudnya kan saya memahami karena mertua kan Katolik, jadi kadang sering ada doa, ada apa kan. Jadi kalau di kita kayak pengajian, yasinan kayak gitu. Nah di itu justru di keluarga tante, di keluarga almarhum suami sering baca kayak kita baca Al-Quran. Gitu. Sudah berapa lama jadi mencoba mempelajari Islamnya? Pelajaran Islamnya, maksudnya kayak mendalami banget. Iya, belajar tentang Islam. Ya kayak berapa bulan ini atau udah bertahun-tahun? Kayak 2 tahunan gitu lah. 2 tahunan. Oh ya alhamdulillah. Kayak apa namanya, ngerasa malah abis bapak nggak ada tuh kayak udah pengen aja gitu. Oh, oke. Ya. Ya alhamdulillah, berarti tinggal didalamin aja. Berarti udah tahu dong kalau di dalam Islam itu ada sholat 5 waktu, ada dong. Kiranya enggak, maksud saya kira-kira dengan syariat seperti itu sudah bisa menerima. Bisa, malah kayak lebih khusyuk gitu kan. Udah coba belajar sholat? Sekali 2 kali, tapi kan belum tahu bacaannya. Maksudnya belum hafal. Nggak diajarin nanti? Diajarin. Oke. Tapi emang boleh kok kalau sebelum mualaf tuh untuk sholat itu boleh. Ya boleh aja, kenapa nggak boleh? Untuk masalahnya pasrah dan diterima apa enggak gitu. Ya kan? Ya, tapi orang mau belajar sholat kan nggak ada salahnya. Cuma dia bingungnya karena belum sahadat katanya. Ya itu kan memang rukun Islamnya kan memang harus ada sahadatnya. Setelah sahadat, coba. Sahadat. Mengucapkan 2 kalimat sahadat. Kalimat sahadatnya udah tahu. Nah, terus 2 sholat 5 waktu. 3 berpuasa. 4 perpuluhan, zakat ya. Iya, wajib zakat. Menunaikan ibadah haji. Jika mampu. Ya, betul. Oh, berarti udah keren dong. Jadi dia udah mendalami kayaknya. Rukun iman udah tahu rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab. Ya, ini urutannya mungkin terbalik tapi nggak apa-apa. Terus 3 iman kepada Rasulullah. Kitab dan Rasul nabinya, oke. Terus 4 iman kepada apa ya? Yang keempat apa ya? Malaikat. Nah, terus yang 5? 5 apa 6 sih? 6. 5 iman kepada apa? Hari kiamat. Oh ya, hari kiamat. 6 iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah. Tinggal syahadat aja kalau gitu. Nanti bacain apa, nanti tinggal ditambahin bacaan tentang kisah
Nabi Muhammad SAW ya, supaya cinta dan lebih cinta. Lebih. Insya Allah nanti kalau udah tahu kisahnya, yang cowok aja bisa nangis, apalagi cewek. Kasih tahu tuh, Pak. Belajar dong, kasih tahu dong. Oke, kita langsung sadar aja yuk. Bismillah. Duduk sini ya. Oke. Aku deg-degan. Ya kalau nggak deg-degan masuk rumah sakit dong. Santai aja. Yovita Dominika, ya saya foto dulu ya. Nanti buat saya kirim buat bikin sertifikat. Yang nyuruh pakai kerudung siapa? Alhamdulillah. Yovita Dominika, KTP-nya Bekasi ya. Saya nggak tunjukin, cuma saya bacain. Tapi saya nggak bacain alamatnya. Daerahnya aja Bekasi Barat ya. Datang aja, siapa mau datang. Yang penting sini agamanya masih tertulis Katolik ya. Oke. Baik. Ini dulu. Baik. Kita mulai. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada hari ini di depan saya ada saudari Yovita Dominika ya. Saudari Yovita ini datang ke studio Gramola Jakarta menyatakan untuk masuk Islam, untuk memeluk Islam, betul? Ya. Alhamdulillah, berarti kita akan segera melakukan prosesi syahadat. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Yovita ya. Pertama, apakah Yovita ini mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Sendiri. Alhamdulillah. Kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Berarti Yovita memang mau masuk Islam atau memeluk Islam karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, karena di Islam tidak ada paksaan. Oke. Yang kedua, Yovita masih punya orang tua kan, tadi punya mama kan. Tadi kalau dengar ceritanya berarti mama kemungkinan besar akan menolak. Tetapi nanti Yovita boleh membantah mama, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat, setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Saudari Yovita berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Janji ya? Alhamdulillah. Baik, sudah pernah ya, sudah mengetahui 2 kalimat syahadat kan? Itu mungkin tolong bisa diatasin nggak? Oh iya, maaf. Terlalu bawah kan? Atau dilepas saja, dijepit agak atas. Nah, ya. Baik ya. Yovita nanti ikuti kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Indonesia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Bu ya? Sah. Ya Malik sah ya? Sah. Allahu Akbar. Selamat. Ya, saya rasa sudah sangat clear ya. Dan lagu yang jadi pembuka tadi juga sekaligus teman-teman. Sekaligus menjelaskan bagaimana kondisi dari pendeta Esrasoru yang begitu galau. Jadi memang Esrasoru ini lagi serba salah teman-teman. Lagi serba salah. Di internal sendiri saling rebut. Terjadi saling rebut. Bagaimana jemaat dia diambil oleh Kopilip Mantova dari gereja Mawar Sharon. Dan kita ingat bagaimana dia begitu berteriak. Esrasoru begitu lantang mengatakan bahwa GMS sudah melakukan pelanggaran. Apa yang dilakukan Kopilip itu tidak benar, kan gitu. Saat jemaatnya banyak yang diambil oleh GMS. Ya, waktu awal tahun saat GMS membuat KKR di Kota Kupang, itu banyak sekali jemaat-jemaat dari gereja lokal yang berpindah. Jadi saling mencuri jemaat, teman-teman. Mencuri domba. Dan ini bukan hal baru. Memang rata-rata seperti itu.
Jangankan antar pendeta, antar Polikardus yang ada di medsos itu juga saling curi domba. Pak Bom Bom bilang Wak Donat curi domba dia. Wak Donat bilang Paul Jang curi domba dia. Mikana bilang dombanya dicuri sama Elie Miron, kan begitu. Begitu juga dengan Agatha yang sekarang ini mencuri banyak domba Polikardus yang lain. Jadi memang saling mencuri domba. Karena domba ini sangat menguntungkan. Domba ini menghasilkan, domba ini memberikan persembahan, kan gitu. Jadi mereka udah pusing nih. Dari internal saja sudah seperti itu. Tiba-tiba ditambah nih sekarang. Ditambah dengan banyaknya yang mualaf. Aduh, makin kacau lah gitu. Sesama saja saling rebut. Ini lagi dombanya tiba-tiba nggak mau lagi jadi domba. Mau jadi hamba kan gitu kan. Dari domba menjadi hamba. Mereka bilang Abdul. Mereka sering mengolok-olok dengan mengatakan Abdul, Abdul gitu kan. Kami hamba Allah. Daripada kami jadi domba Allah. Ngapain jadi domba gitu? Mohon maaf, domba binatang kan. Nggak enak jadinya. Ngapain gitu? Kita manusia kok jadi binatang. Apapun ceritanya, Abdul hamba itu manusia. Hamba Allah. Kan gitu. Nah, jadi kita lihatlah kegalauan dari pendeta Esra Soru. Dan ini wajar terjadi. Ini sekarang ini mereka pusing teman-teman. Dari sesama seperti itu, dari Islam juga ngambil. Nah, sekarang Katolik yang selama ini jadi korban penebus dosa mereka juga udah nggak bisa mereka korbankan lagi gitu kan. Kalau zaman dulu teman-teman, Katolik itu selalu, wah kasihan. Saya ini sebagai pengamat ya, dan ini sekali lagi, ini pengamatan pribadi saya, pendapat pribadi saya. Ya, bagaimana selama ini kita lihat Katolik itu jadi korban teman-teman. Selalu Bunda Maria dihina. Dihina sama Polikardus ini. Dan masih banyak sampai sekarang, kita lihat debat-debatnya. Bagaimana Katolik dibilang penyembah patung lah, ya. Maria dianggap setinggi Tuhan, ya, pakai perantara, bla bla bla, wah hinaan demi hinaan. Dan banyak sekali jemaat Katolik yang berhasil mereka perdaya. Banyak jemaat Katolik yang berpindah, yang berhasil direkrut oleh Polikardus menjadi Laskar Polikardus. Itulah kenapa Katolik turun angkanya. Ya, termasuk ya bisa dibilang jadi korban lah kalau saya bilang ya. Pindah kolam, banyak. Tapi sekarang Katolik udah nggak bisa. Mulai bersuara, mulai banyak channel-channel saudara-saudara kita Katolik yang melawan Polikardus ini. Dan makin tersadarlah orang-orang bahwa musuh kita adalah Polikardus. Saya senang ya dengan semangat dari teman-teman Katolik. Dari teman-teman Katolik yang menyerukan bahwa yang membuat kegaduhan di negara kita, yang membuat toleransi di negara kita jadi buruk, ini Polikardus. Nah, mulai itu mereka bersuara. Biang keroknya oknum-oknum yang mengaku Laskar Kristus dari Protestan. Dan mereka kita kelompokkan sebagai Polikardus, karena mereka tidak mewakili Protestan. Mereka tidak pantas mewakili Protestan. Mereka mewakili kepentingan mereka saja. Nah, mulai itu bersuara. Mereka lah yang membuat hubungan Islam dan agama Kristen jadi nggak enak. Padahal Katolik nggak ada salah. Katolik yang jadi korban. Nah, mulai bersuara. Dan ini bagus. Bagus ya. Dan saya berharap Protestan juga mulai bersuara untuk melawan Polikardus ini. Di otak mereka cuma mencari keuntungan. Coba lihat. Buat kontennya semua berita bohong. Berjilid-jilid lagi berita bohongnya. Supaya apa? Ya supaya banyak dapat duit. Ngeri teman-teman. Begitu kita bongkar nggak senang. Apa yang mereka lakukan? Mereka laporkan saya, kan gitu. Wah ini bahaya nih. Jadi HMC nggak mau debat. Kalau debat oke lah, dapat konten sama-sama. Dia nggak mau debat, dia bongkar kita. Wah ini bahaya, singkirkan dia. Dari tahun lalu kan, segala cara mereka lakukan untuk menyingkirkan saya. Ngeri. Ngeri nih Polikardus teman-teman. Apalagi dengan Ratu Entok sudah ditahan, wah makin semangat mereka. Akhirnya gitu kan, akhirnya ada tempat kita untuk bisa mengadukan para apologet Islam kan gitu. Wah Polikardus ngeri teman-teman. Tapi ini di belakang layar, saya nggak bisa ngomong di sini ya, bahaya soalnya. Kita dapat info-info, wah Polikardus lagi bergerak, lagi menggalang kekuatan, seperti itu. Tapi ya sudahlah. Apapun ceritanya, saya yakin ini semua rencana Allah. Apapun teman-teman. Ratu Entok masuk penjara pun, ya ini memang sudah suratannya. Mana tahu dengan seperti ini, makin terbuka mata orang-orang. Makin tahu orang bahwa ada di medsos ini Polikardus yang terus-terusan menghujat Islam. Dan kita nggak bosan-bosan sampaikan ini.
Walaupun bagi sebagian orang ini pil pahit. Ada beberapa teman-teman nanyakin, Bang, kenapa ditayangkan tuh Ki Ahmad, Agatha menghujat? Ya supaya kalian tahu, supaya teman-teman Muslim tahu, supaya orang-orang Kristen tahu kenapa kita di medsos ini, kenapa kita buat konten-konten seperti ini. Karena kita melawan mereka. Jangan dikira kita lagi enak-enakan, kita lagi nggak ada kerjaan, kita lagi iseng-iseng. Enggak. Kita sedang bersuara melawan Polycardos. Supaya mereka tahu siapa Polycardos. Jangan cuman katanya-katanya gitu kan. Jadi HMC selalu bilang Polycardos. Siapa itu Polycardos? Kita tampilkan. Apa yang dilakukan Polycardos? Harus ada bukti. Mereka menghujat. Kita tampilkan bukti mereka menghujat. Walaupun mungkin kita dengarnya nggak enak. Itulah kenapa kita cuma tampilkan 1 menit. Paling lama 2 menit, 3 menit. Kan gitu. Supaya tahu orang-orang ini siapa musuh kita. Lalu kita lihat bagaimana Ki Ahmad sampai detik ini belum ditangkap, teman-teman. Belum ditangkap. Bahkan belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sudah 3 minggu lalu bilang mau gelar perkara. Bayangkan, belum gelar perkara. Ratu Entok selesai diinterogasi, langsung gelar perkara. Ini kacaunya. Ini membuat kita makin pesimis untuk memandang hari esok, teman-teman. Dan ini kenapa terjadi? Karena umat Muslim tidak bersatu. Umat Muslim terpecah-pecah. Sibuk dengan kepentingan masing-masing. Yang ini pinginnya suara dia yang didengar. Yang ini juga sama. Wah, beda pendapat semua. Itulah kenapa orang kafir bisa suka-suka. Dari dulu, orang kafir tuh tahu kalau orang Indonesia, bangsa Indonesia bersatu, maka kita nggak bisa dikalahkan. Itulah kenapa kita diadu domba. Belanda berhasil menguasai Indonesia yang begitu luas dengan cara adu domba. Adu domba, teman-teman. Dan ini yang sedang mereka lakukan sekarang. Muslim diadu dengan Muslim, Muslim diadu dengan Protestan, Muslim diadu dengan Katolik, Katolik diadu dengan Protestan, semua diadu oleh Polycardos. Ini harus kita waspadai dan kita lawan. Kalau nggak kacau kita. Kacau kita, teman-teman. Ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan di sini. Dan sekali lagi, makasih buat teman-teman semua ya yang udah nyimak dan mendukung channel ini.